Seperti ini contohnya sobat. Atau seperti ini, tanpa perlu bolak-balik copy atau menyalin. Halo sobat, kembali lagi bersama saya di Ada Caranya Channel. Kali ini saya mau bagikan cara cepat copy paste atau salin tempel berulang teks ataupun gambar di aplikasi Windows. Yang dimana tujuannya tak lain dan tak bukan sobat, adalah agar pekerjaan kita menjadi lebih cepat dan praktis pastinya. Kenapa? Karena kita tidak perlu mengcopy bolak-balik kata-kata atau gambar yang akan sering kita gunakan pada dokumen yang akan kita kerjakan. Nah, untuk itu sobat, kita perlu memaksimalkan fungsi dari fitur yang disebut dengan clipboard bawaan dari Microsoft Office maupun dari Windows tersebut sobat. Nah, dalam tutorial ini kita akan jelaskan dua cara mengaktifkan clipboard, karena kedua kelompok aplikasi itu memiliki perbedaan cara akses clipboard tersebut. Oke, sebelum kita lanjutkan sobat, kita perlu tahu definisi dari clipboard itu. Clipboard itu merupakan tempat penyimpanan sementara kata-kata atau gambar yang kita copy, yang bisa kita panggil kembali sobat ya. Jadi kita tidak perlu mengcopy ulang. Baik, kita mulai tutorial yang pertama, yaitu tutorial menampilkan atau memaksimalkan fungsi dari clipboard di aplikasi Microsoft Office. Dalam hal ini saya akan ambil satu aplikasi, contohnya di Microsoft Word sobat ya. Nah, seperti ini. Di Microsoft Word ini sebenarnya sudah ada fitur bawaan clipboard tadi ya. Kita hanya perlu membuka jendelanya yang ada di sebelah kiri atas ini. Nah, tanda panah ini kita klik. Nah, di sini nanti akan tampil kata-kata yang sudah kita copy. Bisa kata atau bisa gambar ya. Ini nanti akan tampil di sini dan akan bisa kita panggil atau kita tempel secara acak sobat ya. Jadi kita nggak perlu mengcopy kata-kata yang sudah pernah kita copy. Kita cukup langsung menempelkannya. Kita contohkan sobat ya. Nah, saya ambil contoh ini dua teks. Yang pertama adalah teks sapi laut. Nah, ini akan saya copy. Klik kanan copy. Nah, baik di pojok atas maupun pojok bawah di sini ada notifikasi yang di pojok bawah itu satu item sudah di copy. Nah, nanti akan muncul di jendela ini sobat. Selanjutnya kita copy teks yang kedua, kita copy, klik. Nah, muncul di sini. Oke, sekarang kita mencoba untuk mengambil kita mengcopy gambar kelinci laut dan sapi laut ini lewat browser ya. Bisa seperti ini sobat ya. Bisa kita ambilkan dari browser tanpa perlu menyimpan file gambar ini ya. Kita tuh cukup copy. Ya, klik kanan, copy. Nah, sudah ada notifikasi bahwa berhasil di copy. Kemudian gambar dari kelinci laut. Nah, misalnya ini sama langkahnya, kita cukup klik kanan kemudian pilih copy image. Oke, sekarang kita cek di Microsoft Word-nya. Nah, sudah muncul sobat ya. Dua buah gambar dan dua teks yang akan kita gunakan misalnya dalam dokumen ini. Caranya gampang sobat ya, kita cukup klik misalnya sapi laut dulu. Ya, kita cukup klik untuk mempaste. Nah, akan muncul di sini tanpa perlu copy lagi. Terus kita munculkan gambar dari sapi laut, kita enter, misalnya kita taruh di bawahnya. Ini gambar sapi laut. Oke. Oke, kita lanjut di halaman selanjutnya. Misalnya halaman selanjutnya ini berisi kelinci lautnya. Cukup kita klik di sini kelinci laut. Lalu kita enter dan kita tampilkan dan kita tempel gambar dari kelinci laut. Nah, seperti ini sobat.
Jadi kita tidak perlu mengcopy lagi kata-kata yang sudah pernah kita copy, gitu loh maksudnya sobat ya. Tujuan dari fungsi clipboard itu sendiri. Ya, kita cek di Microsoft Excel-nya. Nah, langsung muncul otomatis sobat ya. Kalau nggak muncul seperti ini, Anda pilih yang ini sobat ya. Di sini clipboard. Nah, kita klik. Nah, akan tampak ya. Akan tampak daftar item yang sudah kita copy sama ya di Microsoft Word tadi. Nah, sama apa ya? Microsoft Word sama Excel itu adalah satu perusahaan lah, maksudnya seperti itu. Jadi ada sinkronisasi. Tampilannya sama persis. Misalnya di sini sapi laut. Kita klik dulu. Mau ditaruh di mana? Misalnya di kolom ini sapi laut. Nah, muncul sobat. Terus di bawahnya sapi laut, misalnya kita kasih gambar sapi laut. Nah, muncul sobat. Terus di sini misalnya kelinci laut. Nah, muncul. Di bawahnya kita kasih gambar kelinci laut. Oke, seperti itu sobat ya. Jadi sangat mudah sekali penerapannya pada aplikasi Microsoft Office. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami sobat ya. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke tutorial yang kedua. Nah, untuk mengaktifkan fungsi clipboard bawaan dari Windows ini yang bisa kita aplikasikan ke aplikasi lain selain dari Microsoft Office, itu kita perlu mengaktifkan fitur Windows tersebut ya lewat tombol ini sobat ya. Tombol Windows ini kita tekan. Nah, seperti itu. Kita tekan, lalu yang kedua kita tekan V. Ya, V-nya kita tekan. Nah, setelah kita tekan akan muncul di pojok ini sobat ya. Akan muncul notifikasi clipboard cannot show history, tidak bisa menampilkan history atau jejak. Nah, kenapa? Karena kita belum mengaktifkannya. Caranya tombol biru ini kita klik turn on, yang artinya aktifkan atau nyalakan. Dan di sini nanti akan tampil daftar item yang kita copy, baik itu teks maupun gambar. Oke, sekarang kita akan copy misalnya dari di sini sobat ya. Nah, sekarang kita copy kata sapi laut ini misalnya. Lalu kita cek apakah sapi laut ini sudah direkam atau sudah masuk di clipboardnya Windows. Kita tekan tombol Windows sama huruf V berbarengan. Nah, seperti ini sobat. Nah, sudah muncul sobat ya. Aplikasi lain yaitu Photoshop sobat ya. Kita coba Photoshop, kita buka. Nah, kita buat dokumen baru. Oke, seperti ini. Oke. Sekarang T-nya kita klik. Ukuran hurufnya kita perbesar. Lalu kita panggil dengan tombol Windows plus huruf V. Ya, kelinci laut bisa muncul tidak? Oh, muncul sobat ya. Oke. Sekarang kita coba yang sapi laut. Oke. Bisa muncul, kita ulangi lagi apakah lancar. Tombol Windows ditambah V. Oke, kita lompat lagi ke sapi laut. Ya, misalnya kita spasi saja. Tombol Windows kontrol, tombol Windows huruf V. Habis itu sapi laut. Oke, bisa. Nah, sekarang bagaimana kita aplikasikan gambar sapi laut? Kita copy image. Kemudian kelinci lautnya juga kita copy image. Sekarang kita buka aplikasi Photoshopnya. Nah, kita klik di sini. Atau kita tampilkan clipboardnya. Kita tampilkan clipboard Windowsnya.
Oke, ini gambar kelinci laut, kita klik. Oke, bisa muncul sobat. Sekarang kita munculkan yang sapi laut. Mana nih sapi lautnya? Yang kedua ini sobat ya, kita klik. Nah, yang kedua ini kita klik. Oh, ternyata ngebug sobat ya, atau error. Ternyata gambar yang kedua yang bisa ditampilkan, yang sapi laut malah nggak bisa ditampilkan. Kita coba lagi, apakah teksnya juga error. Kelinci laut, oke, spasi, sapi lautnya bisa keluar. Oke, kalau teks nggak ada masalah sobat, tapi kalau gambar ini sepertinya bermasalah. Kita klik yang sapi laut, nggak bisa ini. Tapi kalau kita klik kelinci laut, loh, error lagi sobat, nggak muncul. Jadi kesimpulannya, kalau di aplikasi selain Microsoft Office, fungsi dari clipboard itu yang maksimal itu adalah di fungsi teks, bukan di fungsi gambar sobat ya. Wah, kurang lebih seperti itu. Misalnya di aplikasi editor video. Nah, saya contohkan di sini saya menggunakan Vegas Pro untuk editing videonya. Nah, apakah bisa? Kita munculkan jendela teksnya ya. Oke, seperti ini misalnya. Nah, di sini bisa apa tidak nanti? Oke, kita akan paste sapi laut misalnya, sapi laut. Oke, kita klik dulu di sini, kita blok. Nah, sapi laut. Bisa sobat ya. Misalnya kita spasi, kita akan munculkan yang kelinci lautnya. Oh, bisa sobat. Oke, lancar. Yang sapi laut kita acak lagi. Oh, bisa. Nah, hasilnya seperti ini sobat. Ya, misalnya kita akan tempel di browser sobat ya. Kita panggil tombol with. Kita tampilkan dulu clipboardnya. Kita tampilkan clipboardnya, kelinci laut, bisa. Spasi, kita tampilkan yang sapi laut, oh, bisa muncul sobat ya. Jadi untuk teks clipboard ini sangat maksimal kinerjanya ya. Tapi kalau untuk gambar sepertinya tadi masih banyak error kalau kita gunakan clipboard Windows. Kalau clipboard dari aplikasi Microsoft Office tadi lancar jaya sobat. Oke, bagaimana sobat, bisa dipahami ya kedua tutorial tadi. Dan sebagai informasi tambahan sobat ya, bahwa yang namanya clipboard ini hanya penyimpanan sementara. Komputer dimatikan, maka clipboardnya tadi akan hilang, akan bersih kembali. Nah, jika Anda ingin agar clipboard itu tidak hilang saat komputer dimatikan, karena dengan tujuan misalnya akan digunakan kembali untuk lain waktu, maka sobat bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Kita akan membahasnya di tutorial berikutnya. Baik sobat, saya rasa sampai di sini dulu tutorial kali ini. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Pastikan Anda mendukung kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.